Sebelum membacanya, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, yang ada bersama-sama kami di dalam duka dan suka, yang kami rasakan kehadiran-Mu bukan hanya dalam peristiwa yang menyukakan hati dan membuat kami gembira, melainkan terutama diri-Mu yang ada bersama kami, menemani menghibur kami di dalam kami berduka dan terluka. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, dan kami percaya persekutuan kami pada saat ini dapat terjadi oleh karena perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam cinta kasih-Mu, Engkau telah memanggil kami dan hendak menyatakan kerinduan-Mu ketika kami berjumpa dengan-Mu dan berjumpa dengan sesama kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Teduhkanlah hati kami dari segala kebisingan hidup dan dunia ini, supaya sungguh-sungguh kami terarah kepada Tuhan, dan kami dapat menangkap isi hati Tuhan bagi kami, sehingga kami ketika pulang dari gereja mendapatkan berkat dalam hidup kami, dan kami mau jadi saluran berkat Tuhan buat banyak orang. Tuhan juga yang memperkenankan hamba-Mu untuk melayani pemberitaan firman. Berkati hamba dan kuatkan hamba di dalam segala dosa dan keterbatasan. Terima kasih ya Kristus, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 8 ayat 18 sampai dengan pasal 9 ayatnya yang pertama. Mari menyimaknya Bapak Ibu Saudara yang di sini maupun yang ada di rumah. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Renungan dan pembacaan Alkitab pada saat ini menurut Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sakit pedih. Dengar, seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka, aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan semuanya, baik yang di sini maupun di rumah. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia yang sangat mengagungkan kegagahan dan kekuatan, menangis itu bisa dianggap sebagai simbol orang yang lemah. Ya, kadang-kadang mungkin beberapa gender misalnya seperti laki-laki dilarang menangis sejak kecil. Karena kalau menangis tandanya lemah dan lain sebagainya ya. Sehingga mungkin kebanyakan para pria atau bapak-bapak menyimpan semua beban, persoalan dan kesedihan itu di dalam ya. Meskipun ya perempuan juga ada sih yang begitu.
Jadi kadang-kadang ada beberapa pandangan ya yang menunjukkan dalam dunia ini menangis itu nggak boleh. Menangis itu tanda kelemahan ya. Meskipun padahal ya Bapak Ibu Saudara sahabatku, ada beberapa bagian hidup manusia yang sebenarnya diisi dengan tangis. Mau nggak mau kita nangis. Suka nggak suka kita lihat orang nangis. Contoh misalnya ketika ada orang yang kita kasihi meninggal dunia. Ya. Meskipun mungkin ya, ketika seseorang menangis ditinggal meninggal orang yang dikasihinya pun, biasanya reaksi kita kan sudah cep, jangan nangis, gitu ya. Harus beriman, tidak boleh menangis, gitu. Seakan-akan kalau dia menangis karena dia kehilangan orang yang dia kasih dan dia sakit sekali, itu dianggap tidak beriman. Ya. Meskipun mungkin belum tentu ya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ibu Bapak yang terkasih, Nabi Yeremia sendiri dikenal sebagai nabi peratap. Mungkin kalau bahasa anak sekarang, Yeremia ini super duper melo. Nabi yang meratap, dia sendiri Bapak Ibu Saudara ya, bahkan menulis ratapannya jadi satu kitab. Ratapan. Itu isinya ratapan Nabi Yeremia. Apakah mungkin kita berpikir, Yeremia laki-laki yang lemah ya? Mungkin bisa jadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalipun mungkin ada beberapa di antara kita yang bilang Yeremia nabi yang agak lemah begitu ya perasaannya. Tapi kelihatannya Yeremia tidak pernah keberatan menangis. Yeremia tidak pernah keberatan untuk dianggap menjadi orang yang lemah karena tangisannya. Kenapa? Satu aja sebenarnya alasan Yeremia. Dia menangis karena cintanya pada bangsanya. Resiko ketika mencintai adalah berkorban untuk mereka yang kita cintai. Kita semua sudah melakukannya dan mungkin punya banyak orang yang rela berkorban di dalam hidup mereka buat kita. Dan Yeremia sangat mudah terkoneksi dengan cinta yang seperti ini. Sewaktu dia terkoneksi dengan Tuhan yang dia sembah, dia melayani 40 tahun ya Bapak Ibu, lama sekali. Dia jadi imam sejak usianya 20 tahun dan meninggal di usia 60 tahun lebih. Ketika Yeremia mengatakan iya, ketika Allah menyentuh bibirnya, aku akan kuduskan bibirmu, kamu layani aku, layani bangsamu. Yeremia mungkin merasa ragu tapi dia bilang, iya Tuhan, aku mau melayanimu. Dia juga terkoneksi dengan isi hati Tuhan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini sangat sakit hatinya, mungkin meskipun ada juga sih hari ini yang mungkin berbunga-bunga karena mendapatkan ungkapan cinta ya dari orang-orang yang kita kasihi begitu. Tapi bisa jadi hari ini umat Tuhan ada juga yang lagi sakit hati. Ya, lagi nggak enak nih hatinya karena berharap mendapatkan apa perlakuan dari orang tapi nyatanya tidak. Jadi kalau saat ini Anda dan saya lagi sakit hati karena kita melayani atau karena kita mengasihi orang lain, jangan sedih. Karena kita sedang ada di jalur yang sama bersama-sama dengan Yeremia dan juga Allah. Di dalam ratapan Yeremia, Bapak Ibu Saudara, ada cinta Yeremia untuk bangsanya. Kelihatannya Yeremia itu diberikan umur yang panjang. Karena di sepanjang pelayanannya sebagai nabi, ini ya, just for information Bapak Ibu, untuk informasi kita. Yeremia itu harus melihat 3 kali bangsa yang sangat dicintainya dibuang. 3 kali dia harus melalui fase itu. Dan dia mengalami 6 kali pemerintahan raja yang berbeda yang tidak selalu diisi dengan perbuatan-perbuatan baik dari raja. Ada juga kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Raja Yehuda dan Yerusalem yang harus ditegur oleh Yeremia. Dia memang seorang imam, pekerjaannya setiap saat harus menegur orang yang salah.
Tapi meskipun dia profesional jadi imam, enggak serta-merta ketika dia harus menegur dan memarahi orang hatinya enak. Bapak Ibu lebih enak memuji apa marahin orang? Pasti lebih enak memuji ya. Karena yang kita lihat kan ekspresinya, kalau orang kita puji kan senyum. Aduh enak ya dipuji ya. Ayo mari masuk, ada kopi kan gitu. Coba kalau kita bilang, Bapak salah, waduh, hati kita udah ketar-ketir begitu. Nah itu yang terjadi kan pada Yeremia. Yeremia harus melakukan itu justru karena itu tugas panggilan dan cintanya. Dan Yeremia mengakhiri kehidupannya tidak mati di negerinya. Yeremia mati di Mesir. Pada akhirnya dia sendiri dibuang oleh bangsanya, dipindahkan secara paksa. Oleh karena tugas panggilannya itu, Bapak Ibu terkasih. Logikanya Bapak Ibu sahabat, dengan rentang pelayanan dan pengabdian yang seperti itu, lalu dengan balasan yang sekejam itu dari bangsanya, mestinya tidak ada satupun air mata Yeremia keluar. Kalau mungkin kita bisa katakan, ngapain toh menangis untuk orang yang sudah kita layani, sudah kita cintai, sudah kita kasihi, kita berkorban buat dia, malah kitanya juga dianiaya, ngapain nangis buat dia, kan gitu ya Bapak Ibu ya, mungkin gitu. Tetapi nyata-nyatanya tidak. Yeremia berkubang air mata ya, di dalam bagian yang kita baca dia menangis. Kata Ibraninya bakah, dan bakah ini bukan hanya menangis biasa. Arti dari baka ini adalah meratap. Meratap. Bayangkan meratap itu sama dengan mengeluarkan air mata dengan jumlah yang cukup banyak. Mungkin Bapak Ibu Saudara sahabat pernah meratap. Dengan diselingi teriakan kepedihan. Tuhan gitu ya. Keputusasaan. Bahkan kata baka sendiri itu sering diartikan sebagai neraka. Sehingga kita bisa memahami di dalam tangisannya, ratapannya, teriakannya, pikiran dan hidup Yeremia memikirkan bangsanya serasa seperti di neraka. Dia tidak merasa nyaman sama sekali dengan itu. Dia sangat gelisah sekali karena dosa bangsanya. Dan mungkin sama seperti doa-doa syafaat yang selalu kita naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sahabat kita ini bukan Yeremia. Memang kita bukan Yeremia. Bakahnya Yeremia adalah salib yang dipikulnya selama hidupnya sampai mati. Sebagai seorang imam dari kecil, Yeremia punya ayah dan kakek yang juga imam. Yeremia biasa membawa umat pada Tuhan. Itulah tujuan kehidupan Yeremia. Tetapi tujuan hidup kita berbeda. Meskipun berbeda, bisa saja saat ini kita ada dalam kondisi seperti Yeremia. Mungkin hari ini ketika Bapak Ibu sahabat datang ke gereja, kita pun sedang menangis. Menangis untuk pasangan yang pergi dari kita. Menangis untuk mendoakan orang-orang yang kita kasihi supaya hidupnya lebih baik. Menangis untuk anak yang pergi meninggalkan rumah dalam kemarahan. Menangis untuk suasana kantor Anda yang tidak nyaman dan lingkungan kerja yang menyakitkan. Menangis untuk persoalan keluarga yang tidak kunjung ada perdamaian. Menangis untuk pelayanan Anda ketika kita berusaha sebaik-baiknya mengasihi dan melayani, tapi ujung-ujungnya tidak ada yang menggubris. Kita hampir menyerah, sudahlah saya menyerah aja Tuhan. Saya bikin ini gak ada yang lihat, saya bikin ini gak ada yang gubris ya. Jadi kita hampir frustasi, jangan Bapak Ibu. Mungkin ada juga yang menangis karena menyadari tujuan kita bekerja sebenarnya sangat indah. Tapi semuanya terasa tidak berguna. Kita semua Bapak Ibu sahabat pernah saat ini mungkin bisa saja ada dalam posisi seperti Yeremia. Yeremia yang sangat mencintai orang lain tetapi tidak peduli pada dia. Yeremia yang sangat mencintai pekerjaan dan pelayanannya. Yeremia yang sangat-sangat peduli akan hal baik terjadi dalam lingkungan dan komunitasnya. Kita bahkan menangis dan meratap untuk itu. Kita melakukan bakah bersama dengan Yeremia.
Dan kita tahu kita bukan hanya bersama Yeremia, karena Yeremia pun tidak kuat melakukan baka kalau sendirian. Kita sadar bahwa di dalam air mata Yeremia, di dalam bakanya Yeremia, di dalam ratapannya Yeremia ada Allah sendiri yang meratap bersama-sama dengan dia. Ada orang yang bilang begini, kenapa ketika ada kedukaan orang Kristen malah nyanyi? Ada yang pernah tanya seperti itu pada saya, kenapa sih Bu Pendeta, nih sekarang di Kampung Sawah sedang ada kedukaan ya, kenapa sih bernyanyi? Bahkan biasanya kalau di Kampung Sawah, kalau kita memakamkan di Jamblang begitu ya, di kuburan Jamblang, kalau misalnya lagunya itu nggak kedengeran sama jemaat, banyak yang protes. Ayo nyanyi, nyanyi yang kenceng. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ada satu bapak gereja, Martin Luther, yang pernah mengatakan bahwa ketika kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, sebenarnya kita bukan hanya melakukan itu untuk Tuhan. Kita melakukannya untuk diri kita. Maka jangan kehilangan semangat di dalam memuji Tuhan. Jangan pernah sepelekan apa yang bisa terjadi ketika Bapak Ibu Saudara dan sahabat bernyanyi memuji Tuhan. Jangan omelin kalau ada orang memuji Tuhan kencang-kencang, karena dia sedang melakukan sesuatu yang baik untuk dirinya sendiri. Itu adalah caranya menguatkan dan menghiburkan dirinya sendiri. Cara kita untuk merasakan bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita, meratap bersama-sama dengan kita. Dan Martin Luther pernah berkata, tidak ada hati yang lebih indah kecuali hati yang memberi sampai sakit. Pelayanan yang indah itu kalau pelayanan dilakukan sampai sakit, kata Luther. Pemberian itu indah kalau pemberian itu diberikan sampai sakit. Maksudnya mungkin harus sakit hati. Sehingga ketika orang Kristen berkata, kok begini amat jadi orang Kristen, itu tanda kasih. Itulah tanda cinta yang indah dalam kehidupan kita yang diberikan Tuhan. Jadi jangan menyerah untuk menghadapi dan melayani orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu, Saudara dan saya untuk kita kasihi, untuk kita layani. Bapak Ibu Saudara kan hari ini datang bersama keluarga, betul? Betul. Dan jemaat itu keluarga kita, betul? Sudah menyapa belum satu dengan yang lain? Sudah? Coba lihat kiri kanannya. Jangan karena kita pakai masker ketutupan kita lupa lagi. Jangan-jangan kita nggak kenal, ya begitu. Padahal kita masing-masing satu dalam persekutuan. Inilah keluarga, inilah komunitas yang Tuhan beri. Mungkin di dalamnya ada orang yang sulit, komunitas yang sulit, pekerjaan yang sulit, dunia yang sulit, ya. Karena itu Yesus datang ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia karena dia mau mencintai dunia yang gak baik-baik aja. Mungkin kalau dunia baik-baik aja, Kristus tak hadir. Justru Kristus hadir di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja. Jadi jangan pernah merasa bahwa tangisan dan ratapan yang kita beri oleh karena kasih kita itu sia-sia. Yeremia mengeluarkan air mata itu 40 tahun. Meskipun pada akhirnya dia gak menyaksikan pertobatan, malah dia lihat bangsanya itu jatuh dan hancur. Tapi dia gak keberatan melakukan tugasnya dengan baik. Pada akhirnya kisahnya menguatkan kita semua. Mungkin segala sesuatu dalam dunia ini bisa serba tidak pasti, tidak sempurna. Apa saya? Memangnya saya itu siapa? Kan begitu kadang-kadang. Tidak Bapak Ibu, meskipun kita bagian kecil, hanya satu titik dalam dunia ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk punya cerita kita sendiri. Pertanyaannya, cerita apa yang mau Bapak Ibu sahabat kisahkan di dalam dunia ini? Kalau kita punya cinta, maka mari kita lakukanlah semua bagian dalam hidup kita dalam kasih, dalam kebaikan. Kalau memang ada ratapan di situ enggak masalah. Kita percaya dan yakin Tuhan menguatkan dalam ratapan kita. Bunda Teresa bilang begini, meskipun kalau kita berbuat baik dan menangis itu hanya seperti satu tetes air di samudra, tanpa satu tetes itu samudra tidak akan pernah penuh.
Mungkin pelayanan, cintanya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kan di gereja pelayanan itu suka dibagi-bagi ya. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Ada level atas, ada level bawah gitu. Ya. Jadi kan kamu pelayanannya apa? Saya cuma penerima tamu, guys. Cuma loh dibilangnya ya. Kamu pelayanannya apa? Saya cuma doa doang gitu kan. Kamu pelayanannya apa? Saya cuma datang doang Bu di KRT Bu. Apa sih kan begitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu semua adalah sesuatu yang penting. Mungkin tampak seperti satu tetesan kecil, tapi tanpa itu tidak akan sempurna segala sesuatunya ya. Jadi mari kita menyadari bahwa semua bagian-bagian di mana kita bisa melayani dan memberi itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Di surga nanti katanya kalau kamu mati, kamu tidak akan dihakimi dengan pertanyaan seberapa banyak hal baik yang kamu buat di dunia ini. Tapi kamu akan ditanya berapa banyak cinta yang kamu beri pada apa yang kamu lakukan. Kiranya ketika kita boleh meratap, kita boleh berbakat oleh karena cinta kita kepada sesama, cinta kita kepada Tuhan, itu menjadi persembahan yang harum, persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Bagi kita yang sedang meratap, kita yang sedang menangis, kita yang sedang terluka, Tuhan menguatkan dan menghiburkan kita, meratap bersama kita. Tuhan menyertai. Amin.